Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Statistika Sains Data akan mempresentasikan hasil analisa kami menggunakan metode forward, backward, dan best subset selection terhadap tingkat stres dan kebiasaan belajar terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa menggunakan analisis linear berganda. Sebelum memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Octavia Nurwenda Puspitasari dengan NIM ujung 41, dan kemudian ada Residen Nusantara dengan NIM ujung 80, kemudian ada saya sendiri, Farhana Muhifah Ardiansyah dengan NIM ujung 56, selanjutnya ada Aditya Rahman dengan NIM ujung 113, dan terakhir ada Nathanael Daniel Santoso dengan NIM ujung 59. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih analisis linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah salah satu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebuah variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Tujuan analisis regresi linear berganda sama seperti dengan regresi linear sederhana, yaitu menggunakan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas untuk memprediksi atau menjelaskan karakteristik dari variabel terikat. Persamaan garis regresi linear berganda bisa dilihat untuk rumusnya itu seperti ini, dan persamaan linear untuk pendugaan garis regresi linear dapat dituliskan seperti ini, dan model regresi linear berganda dapat juga dituliskan seperti ini. Lanjut untuk metode forward. Metode forward adalah langkah maju di mana peubah bebas dimasukkan satu demi satu menurut urutan besar pengaruhnya terhadap model. Kemudian menguji signifikasi parameter regresi dan proses berhenti bila semua peubah bebas yang memenuhi syarat telah dimasukkan ke dalam model. Dalam pengaruh korelasi positif atau negatif tidak dipersoalkan karena yang diperhatikan hanyalah eratan hubungan antara suatu peubah bebas dengan memenuhi syarat yang telah dimasukkan ke dalam model yang dibangun. Nah, untuk langkah-langkah metode forwardnya itu: 1. Membentuk matriks koefisien korelasi. 2. Membentuk regresi pertama. 3. Seleksi variabel kedua diregresikan. 4. Membentuk regresi kedua bersama regresi linear berganda. Metode backward. Metode backward merupakan langkah mundur semua variabel X diregresikan dengan variabel Y. Pengeliminasian variabel X didasarkan pada nilai F parsial terkecil dan turut tidaknya variabel X pada model juga ditentukan oleh nilai F tabel. Metode backward merupakan metode regresi yang baik karena dalam metode ini dijelaskan perilaku variabel respon dengan sebaik-baiknya dengan memilih variabel penjelas dari sekian banyak variabel penjelas yang tersedia dalam data. Adapun langkah-langkah dalam metode backward yaitu membentuk persamaan regresi linear berganda lengkap. Yang kedua itu menentukan nilai dari F parsial dari masing-masing variabel X. Nah, untuk metode Bayes selection, metode ini adalah salah satu metode seleksi peubah yang dapat mengurangi ragam penduga dengan menggunakan sedikit bias. Bayes subset selection adalah suatu masalah optimasi tolak ukur dalam statistik dan machine learning. Keunggulan dalam metode ini yaitu kompleksitas komputasinya polinomial. Algoritma ini dapat menentukan subset yang sebenarnya dan solusi optimal secara global. Metode subset selection ini memiliki tujuan untuk menemukan subset terkecil yang ada pada prediktor, sehingga diharapkan dapat menghasilkan model linear yang memiliki akurasi prediksi yang paling diinginkan. Untuk studi kasusnya yaitu ketentuan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengambilan data.
Harus diketahui ukuran sampel yang memenuhi untuk dianalisis. Untuk menentukan ukuran sampel yang memenuhi, maka dilakukan uji kecukupan sampel dengan taraf signifikan yang dipilih dengan taraf 0,05 dengan hipotesis H0 ukuran sampel telah memenuhi syarat. H1 ukuran sampel tidak memenuhi syarat. Untuk dianalisa Novelicia Samosir et al. Metode backward, metode forward 347 dengan statistik penguji adalah N0 dan dituliskan rumusnya seperti ini. Keterangannya yaitu N0 itu untuk ukuran sampel yang diperlukan, sedangkan N itu ukuran sampel pengambilan YI itu untuk data yang diuji. Oke, pada metode forward didapat nilai sigma itu sekitar 0,015, di mana 0,015 lebih kecil dari 0,5. Artinya, pada tingkat kepercayaan 95%, H0 ditolak dan regresi signifikan masuk ke dalam model, sehingga diperoleh persamaan regresi untuk model adalah Y sama dengan 360.058 kurang 5,356. Baiklah, selanjutnya itu ada metode backward, dan dapat kita simpulkan, kita dapat mendapatkan hasil yang model 1 itu memiliki nilai R-score yang tinggi itu 0,194. Kedua ada model 2 memiliki nilai F yang rendah itu 1,044 dan p-value-nya tinggi 0,423. Model 3 itu nilai F-nya rendah dengan nilai 1,213 dan p-value-nya tinggi itu 0,321. Lalu selanjutnya ada model 4 itu memiliki nilai F yang rendah itu 1,436 dan value yang tinggi itu 0,227. Model 5 F rendah 1,695 dan p-value-nya tinggi itu 0,1. Selanjutnya ada model 6 itu nilai F-nya rendah dengan nilai 2,03 dan p-value-nya tinggi 0,10. Selanjutnya ada model 7 memiliki nilai F rendah itu 2,49 dan p-value-nya yang tinggi itu 0,07. Selanjutnya ada model 8 memiliki nilai F yang rendah itu 3,32 dan p-value-nya rendah itu 0,04. Dan terakhir ada model 9 memiliki nilai F-nya yang tinggi itu 6,4 dan p-value-nya rendah itu 0,015. Selanjutnya pada metode best subset solution ini, variabel prediktor kesulitan berkonsentrasi, kapan stres, dan review materi dan lama belajar memiliki hubungan negatif dengan variabel respons. Artinya, nilai variabel prediktor ini yang lebih tinggi dikaitkan dengan nilai variabel respon yang lebih rendah. Variabel prediktor pengaruh stres memiliki hubungan positif dengan variabel respons. Artinya, nilai variabel prediktor ini yang lebih tinggi dikaitkan dengan nilai variabel respons yang lebih tinggi. Maka dapat disimpulkan dari analisis hasil pada ketiga metode, yaitu forward, backward, dan best selection, terdapat terduga terbaik pada ketiga metode, yaitu adalah metode backward. Karena mengurangi sedikit bias dalam analisis yang kami lakukan ini terhadap indeks prestasi kumulatif siswa menggunakan analisis linier berganda. Metode backward merupakan metode yang menggunakan langkah mundur untuk memilih variabel yang memiliki nilai F parsial terkecil dan tidak memiliki variabel X pada model yang juga ditentukan oleh nilai F tabel dan metode ini menghasilkan model linear yang memiliki perilaku variabel respon dengan sangat baik serta menghasilkan model yang sederhana.